Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wassalamu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kemurahan rahmat-Nya kita bisa berkumpul di Masjid Al-Mukarramah yang sama-sama kita cintai. Salawat serta salam senantiasa kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan senantiasa kita bersalawat kepada beliau, kita mengharapkan mendapatkan syafaat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Sama-sama kita hormati pemateri atau Ustadz malam ini bersama Ustadz Zamnur SHI dan juga para pengurus RT RW 0304 dan seluruh pengurus Masjid Al-Mukarramah yang telah hadir pada malam hari ini. Dan tentunya yang semoga Allah rahmati seluruh hadirin yang hadir pada kesempatan malam ini. Selanjutnya acara kita adalah dengan kita buka dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita sama-sama akan mendengarkan kajian yang akan disampaikan oleh Ustadz Zamnur SHI dengan tema kajian tarik kisah keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Semoga kita sama-sama bisa mendengar dan mendapatkan ilmu dari beliau. Pada beliau kami berikan waktu dan kesempatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amna bi ni'matil iman wal islam wa hiya ala a'zamin ni'am. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'us rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pengurus Masjid Al-Mukarramah beserta jajarannya yang saya muliakan, tokoh-tokoh masyarakat RT RW yang hadir pada malam hari ini yang saya muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat, jemaah Masjid Al-Mukarramah, semoga kita semua dalam karunia Allah Subhanahu wa taala. Kita puji Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kita pada Rasulullah dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang saya muliakan, setelah lebih kurang 2 tahun absen untuk mengisi pengajian malam karena kesibukan kuliah kemarin, termasuk profesi yang diamanahkan kepada kami sebagai seorang imam masjid, maka malam itu sangat sulit untuk ditinggalkan masjid. Maka alhamdulillah setelah berkomunikasi dengan pengurus Masjid Al-Mukarramah, pada tahun ini saya diamanahkan untuk menyampaikan kembali dakwah di Masjid Al-Mukarramah ini dalam kajian tarikh. Tarikh itu bahasa Arab, maknanya sejarah. Sejarah yang kita pelajari, sejarah Islam.
Khususnya pada malam hari ini diamanahkan kepada saya untuk menyampaikan kisah keluarga Nabi Ibrahim alaihi salam. Momentum pada saat ini bulan Zulqaidah, sebentar lagi bulan Zulhijjah. Biasanya pada bulan-bulan ini kita meneladani seorang nabi dan seorang rasul, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita akan sejak baca, kita akan bahas sejarah keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam secara bertahap, berangsur-angsur. Tidak perlu kita kejar untuk cepat selesai, namun nanti setiap babnya akan kita bahas apa yang perlu kita teladani dari kisah keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam tersebut. Bapak Ibu hadirin wal hadirat sidang jemaah rahimakumullah. Kita akan membahas Qisasul Anbiya yang dikarang oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, membahas tentang kisah-kisah Nabi Muhammad, nabi-nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Momentumnya pada malam hari ini kita akan membahas salah seorang nabi ulul azmi, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Kita sudah sama-sama ketahui dan sudah memahami bahwasanya setiap ibadah sholat kita sering mengiringi selawat. Setelah selawat kepada Nabi Muhammad SAW pada tahiyat akhir itu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kita telah sering, bahkan minimal 5 kali dalam sehari semalam kita membacakan selawat kepada Nabi dan juga kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita akan membahas bab pertama dalam kitab itu. Bapak Ibu yang saya muliakan, awal mula dakwah kelahiran Nabi Ibrahim alaihissalam dan siapa nama ayah dan ibunya, serta dakwah Nabi Ibrahim ketika mencari Tuhan yang hak. Itu bab yang pertama dalam kitab tersebut. Dalam sejarah, Nabi Ibrahim alaihissalam itu dilahirkan di sebuah kota Babilonia, kota Baghdad. Namun ada juga yang menyebutkan daerah Turki. Namun sekarang para ulama banyak yang sepakat kelahiran Nabi Ibrahim alaihissalam itu di Babilonia, yaitu Baghdad, Irak sekarang. Nabi Ibrahim itu lahir 2000 tahun sebelum Masehi. Sebelum Nabi Isa lahir, 2000 tahun sebelum Nabi Isa dilahirkan, Nabi Ibrahim telah lahir. Silsilahnya, nama ayahnya Azar. Ada yang menyebutkan tarikh, karena sejarah itu menyebutkan seperti itu. Nabi Ibrahim itu ayahnya namanya Azar atau tarikh. Sedangkan nama ibunya terdapat perbedaan. Dalam kitab-kitab tafsir itu, para ulama menyebutkan nama ibunya itu ada yang menyebutkan Buna, ada yang menyebutkan Anilah, ada yang menyebutkan nama ibunya Ahillah binti Karbita, ada juga yang menyebutkan namanya Abyuna. Tidak terlepas dari itu semua, namun itu semua pendapatnya sahih, pendapatnya benar. Mau Buna, mau Abyuna, mau Ahillah,
ataupun mau amillah, yang jelas Ibrahim itu punya ibu, seorang perempuan. Bapak Ibu yang saya muliakan, ayah Nabi Ibrahim itu bernama Azar. Dalam kitab itu secara global Ustaz bacakan. Wa kana abuhu min abdil asnam. Ayah Nabi Ibrahim itu penyembah berhala itu. Nah, ayah Nabi Ibrahim itu penyembah berhala dan tukang buat berhala ataupun patung. Bal kana mimman yasna'u halinnas. Bukan hanya dia yang menyembah berhala dan membuat patung, dia juga membuat berhala itu untuk manusia pada saat itu. Yang kita ketahui, Nabi Ibrahim itu hidup di zaman Raja Namrud. Nanti pada bab-bab berikutnya kita akan bahas bagaimana dialog Nabi Ibrahim dengan Raja Namrud itu. Namun inti bab yang pertama ini kita bahas adalah Nabi Ibrahim itu punya ayah namanya Azar, punya ibu namanya Buna bin Karbita ataupun Abu Yuna bin Al-Karbita. Dia lahir di Babilonia 2000 tahun sebelum Masehi. Ibrahim kecil, ibu yang saya muliakan, di mana di zaman Raja Namrud itu dan termasuk di masa ayahnya, itu luar biasa. Luar biasanya bagaimana kebodohannya. Menyembah bintang, menyembah bulan, menyembah matahari, dan termasuk menyembah patung-patung yang dibuat oleh mereka sendiri. Namun Allah Subhanahu wa taala fahadallahu Ibrahim alaihissalam wa huwa shaghir wa tahu rusydahu. Kata Ibnu Katsir, Allah Subhanahu wa taala memberikan kecerdasan, petunjuk kepada Nabi Ibrahim ketika kecil. Nabi Ibrahim ketika kecil telah diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana Bapak Ibu yang saya muliakan, ketika remaja dewasa, dalam kitab itu disebutkan bahwasanya Nabi Ibrahim itu ketika diangkat oleh Allah sebagai seorang rasul, maka mulailah dia berdakwah. Yang pertama dakwahnya pada siapa? Kepada keluarganya. Ini intinya pertama Bapak Ibu. Dalam sejarah itu Nabi Ibrahim tidak berdakwah kepada sahabatnya, kepada kaumnya. Namun Nabi Ibrahim berdakwah kepada ayahnya, tukang si pembuat berhala. Siapa namanya? Azar ataupun Tari. Di mana Allah sebutkan Nabi Ibrahim mulai berdakwah kepada keluarganya. Apa dakwahnya? Dakwahnya yang pertama itu sangat logis. Apa logisnya? Masuk, diterima oleh akal. Yang kedua, dakwah kepada keluarganya itu sangat santun, lembut. Allah sebutkan dalam surah Maryam ayat 42, apa kata Allah? Ya abati, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yuni anka syai'an. Luar biasa lembutnya dakwah Nabi Ibrahim. Dia tahu ayahnya berada dalam kesesatan, namun dia tidak langsung memponis ayahnya salah. Dia munculkan sebuah pertanyaan, argumentasi yang sangat logis. Apa katanya? Ya abati, wahai ayahku. Abun, ya abati, wahai ayahku. Lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yuni anka syai'an. Wahai ayahku, kenapa engkau menyembah? Ini pertanyaannya. Kenapa engkau menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar, sesuatu yang tidak bisa melihat, dan sesuatu wala yuni anka syai'an, yang tidak bisa membantumu wahai ayahku? Ini pertanyaannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia tidak langsung dakwah itu, ayah ini salah. Enggak.
Dia munculkan sebuah pertanyaan yang sangat logis dan sangat santun dalam berdakwah. Bapak Ibu yang saya muliakan, yang pertama yang perlu kita teladani dari sejarah ini, bagaimana Nabi Ibrahim berdakwah. Dia sampaikan dakwahnya dahulu kepada keluarganya. Makanya Bapak Ibu, terkadang kami sebagai seorang mubalik berapi-api di luar ketika berdakwah, tapi dilihat ke dalam, rumput di rumahnya tidak dibersihkan, rumput tetangganya yang dibersihkan. Seharusnya rumput di rumah kita itu dulu dibersihkan. Kita berdakwah keluar pakai jilbab, namun istri dan anak-anaknya yang perempuan tidak memakai jilbab. Kita berdakwah agar berbuat baik kepada tetangga, namun sebaliknya kita sendiri tak berbuat baik dengan tetangganya. Makanya berdakwah itu perbaiki dulu, ibdab bin nafsik, itu dia. Introspeksi diri dulu. Setelah itu baru berdakwah keluar. Maka Nabi Ibrahim mengajarkan dakwah itu sangat lembut, Bapak Ibu, kepada ayahnya. Dia panggil ayahnya itu ayah, abi, walaupun ayahnya itu dalam kesesatan. Dalam ayat lain, a'attakhidha asnaman ilahan inni araka wa qaumuka fi dhalalim mubin. Baru ketegasannya. Makanya dakwah itu harus tegas, lembut, tegas. Apakah engkau menjadikan Tuhan berhala sebagai Tuhan? Kata Ibrahim, sesungguhnya aku melihat engkau, wahai ayahku, dan kaummu dalam kesesatan yang nyata. Tidak langsung dia. Tadi ayat yang pertama, pertanyaannya sangat lembut. Wahai ayahku, kenapa engkau menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar dan tidak bisa melihat? Kemudian tidak bisa membantu sedikit pun, menolongmu sedikit pun. Kemudian pada ayat yang kedua, wahai ayahku dan kaumku, mengapa engkau jadikan berhala sebagai Tuhan? Sesungguhnya aku melihat engkau dan kaummu dalam kesesatan yang nyata. Baru sesatkan. Kenapa ayah dan kaumnya tidak mau menerima dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam? Maka Bapak Ibu, kita teladani. Yang pertama, kelembutan dalam berdakwah. Ustadz, ada dakwah yang keras? Banyak saat ini dakwah yang keras, memponis-ponis orang salah, memponis-ponis orang neraka, padahal yang diponis itu belum tentulah salah, mungkin boleh jadi ada dalil-dalilnya. Makanya ketika dakwah dengan keras, dakwah itu akan dijauhi, Bapak Ibu. Maka tugas Ustadz itu menyampaikan, bukan memponis. Allah dan Rasulnya yang memponis, ini neraka, ini surga, ini salah, ini benar. Maka tugas para ulama itu adalah menyampaikan dakwah, menyampaikan risalah yang diajarkan oleh Nabi dan utusan-utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berdakwah itu mesti santun, mesti lembut, sebagaimana dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam. Jangan mentang-mentang kita sebagai anak Ustadz Sarjana, orang tua tamat SD pun tidak, lalu ayah dibodoh-bodohkan, lalu ayah disalah-salahkan. Walaupun itu salah, namun ada caranya untuk meluruskan. Bapak Ibu yang saya muliakan, ini yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Maka kita mesti santun kepada kedua orang tua, itu yang pertama. Kita mesti santun kepada suami, ini bagi ibu, harus lembut. Ibu mesti lembut dengan suaminya. Suami pulang, ya itu bagian dakwah juga, ya. Dakwah itu tak perlu dengan kata-kata. Kadang dakwah itu dalam bentuk ekspresi. Pulang seseorang, pulang suami, pulang anak, melihat tetangga, melihat kawan, berikan senyuman. Ini kan kelembutan. Tabassum fi akhihi shadaqah.
Bersedekahlah kamu dengan senyuman. Ketika senyuman yang kita berikan itu bagian daripada sedekah, Bapak Ibu yang saya muliakan. Banyak keretakan rumah tangga tidak diawali dengan mengikuti ajaran-ajaran nabi-nabi terdahulu. Makanya ajaran-ajaran nabi terdahulu itu, Bapak Ibu, kisah-kisah orang-orang tua-tua dahulu itu perlu kita pelajari, perlu kita baca terhadap diri kita, kepada keluarga kita, dan kepada anak-anak kita, Bapak Ibu yang saya muliakan. Contoh, banyak anak-anak kita pada saat ini tidak tahu sejarah. Dia lebih kenal orang-orang barat daripada tokoh-tokoh Islam. Dia kalau ditanya siapa ahli matematika, dia tahu. Kalau dia orang Islam berarti Al-Jabbar, tahu dia. Tapi kalau anak-anak kita pada saat ini, mereka lebih cenderung ke daerah barat gitu. Makanya perlu dibaca historis sejarah itu. Faqasusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Ini tema kita, Bapak Ibu. Kisahkan kembali cerita-cerita orang-orang terdahulu agar kamu bisa memikirkan dan mengambil pembelajaran dari kisah itu, terutama kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ini, Bapak Ibu yang saya muliakan. Kita ini ada, Bapak Ibu, dari sejarah. Ustadz ada dari orang tua Ustadz. Sejarahnya bagaimana? Ustadz dilahirkan di sini. Orang tua Ustadz ada karena kakeknya Ustadz, Bapak Ibu yang saya muliakan. Dan kita ini ada, kita ini berhasil, kita ini sukses dari petua orang tua kita dulu. Walaupun terkadang, Bapak Ibu, petua orang tua kita dulu itu kalau kita cerna nggak masuk akal, tapi ada benarnya. Dulu contoh seperti ini, bagi perempuan hamil, apa kata orang tua? Nah, jangan duduk di tengah pintu. Maksudnya apa? Mengganggu orang berjalan, bukan ada apa-apanya sebetulnya itu. Nah, jangan motong rambut, motong kuku di malam hari. Kalau malam hari dulu motong kuku, tidak ada listrik, tidak ada lampu, yang ada cuma pelito, ya Bapak Ibu. Yang ada cuma pelita. Kalau motong kuku bisa luka itu, kena kulit. Motong rambut bisa culak-culak itu. Kalau sekarang kan nggak lagi. Tapi begitulah petuah-petuah orang tua kita dulu. Kita dengar, dia bukan ada maksudnya hal-hal kerabat, tidak, agar kita tidak melaksanakan itu maksudnya, Bapak Ibu yang saya muliakan. Maka kisah-kisah orang-orang terdahulu itu perlu dibaca ulang agar kita bisa mengambil pelajaran. Iktibar, yatafakkarun. Bapak Ibu yang saya muliakan, Nabi Ibrahim alaihissalam setelah dia berdakwah sama ayahnya, kemudian dia berdakwah sama kaumnya. Ini dalam rangka dakwah mencari Tuhan yang hak. Pada bab pertama itu, dia mencari Tuhan yang hak. Di mana ketika kecil remaja dia melihat kaumnya itu menyembah berhala, kemudian menyembah bintang, kemudian menyembah matahari, kemudian menyembah bulan. Ini dikisahkan dalam Al-Quran, dalam tafsir Ibnu Katsir itu, dalam surah Al-An'am ayat 76-79. Dari 76 sampai 79 Allah jelaskan bagaimana kisah pencarian Tuhan yang hak itu. Mencari petunjuk itu, Bapak Ibu. Petunjuk itu harus dicari dengan logis, diterima oleh akal, dengan dalil. Ustadz, Pak, kenapa belum berangkat juga haji, Pak, dan umroh? Duitnya Bapak, duit dah banyak, ruko banyak, belum ada petunjuk lagi, Pak Ustadz. belum ada petunjuk. Kenapa belum juga ke masjid, Pak? Sudah bau kompor minyak tanah nih, Pak. Sebentar lagi mau jion, belum datang petunjuk lagi, Pak Ustadz. Sampai kapan? Sampai malaikat maut datang akan menjemput nyawa baru datang petunjuk. Petunjuk itu harus dicari. Contoh, ibu ingin mencari di mana rumah Ustadz Zamnur itu.
Kemudian ibu melalui Google Map ataupun dengan di jalan-jalan, di mana jalan DI Penjahitan. Oh, DI Penjahitan itu ya dahulunya jalan apa namanya? eh lupa Ustaz namanya itu jalan ya. Yusudarso. Ya, jalan Yusudarso. Dulu, sekarang namanya DI Penjahitan. Yang Yusdarso itu lewat jembatan itu jalan Yusdarso. Kalau dulu dari Hotel Mutiara itu dan jalan Riau itu jalan Yusdarso sampai ke Muara Pajar sana. Ya, sekarang enggak, cuma batasnya sampai ke jembatan itu, lewat jembatan sedikit. Itu jalan DI Penjahitan namanya. Kemudian di mana Gang Meranti Bunga itu? Kan kita tanya. Itu petunjuk Gang Meranti Bunga itu ada pom bensin, kemudian belok kiri sedikit, ada masjid. Itu namanya tanda-tanda petunjuk, dicari. Baru sampai ke rumah Ustadz. Bagaimana petunjuk itu akan datang? Namun dia jauh daripada masjid, dia jauh daripada Al-Quran, dia jauh daripada sunnah. Maka petunjuk itu tidak akan datang. Maka Nabi Ibrahim mencari petunjuk dan memberikan petunjuk itu kepada kaumnya dalam surah Al-An'am ayat 76 sampai 79. Ini komunikasinya seperti ini. Falamma janna alaihi al-lail ra'au kawkaba qala hadza rabbi. Itu yang pertama. Ketika Nabi Ibrahim termasuk kaumnya yang menyembah bintang, ketika di malam hari gelap, maka muncullah bintang-bintang. Dalam tafsir disebutkan bintang itu bintang Zahroh namanya. Bisa lihat dalam tafsir Ibnu Katsir. Zahroh itu namanya bintang Venus. Bintang Venus. Ketika dia melihat bintang-bintang di malam hari, lalu dia berkata, "Qala hadza rabbi." Inilah Tuhanku. Kemudian falamma afala qala idza la uhibbul afilin. Ketika malam hari sudah terang kembali, bintang-bintang itu pun hilang. Artinya sudah pagi ataupun siang. Lalu apa katanya? La uhibbul afilin. Aku tak menyukai Tuhan yang hilang, yang suka menghilangkan. Logis itu. Tak mungkinlah Tuhan itu hilang, muncul dan hilang itu bukan Tuhan. Itu apa namanya? Makhluk. Falamma ra'al qamara bazigan qala hadza rabbi. Kemudian dilihat pula malam hari itu bulan. Oh, hadza rabbi. Inilah Tuhan. Falamma afala qala man la yahdini rabbi la akuna minal qaumidh dhallin. Ketika bulan itu sudah hilang, bulan muncul, dia katakan ini Tuhan. Kemudian ketika bulan itu hilang, dia katakan aku tidak menyukai Tuhan yang menghilang. Jikalaulah tidak Tuhanku memberikan petunjuk kepadaku, niscaya aku qaumad dhallin, termasuk kaum-kaum yang dhallin. Falamma ra'a as-samsa bazighan qala hadza rabbi hadza akbar. Kemudian di siang hari, malam telah hilang, siang pun muncul, matahari terbit. Lalu dia katakan, ini Tuhan yang paling besar, katanya. Falamma afalat qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Ketika matahari itu terbenam, matahari hilang, apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam? Sesungguhnya aku terbebas daripada makhluk, daripada mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini proses pencarian Tuhan yang logis secara akal, Bapak Ibu yang saya muliakan. Nabi Ibrahim menyampaikan kepada kaumnya, Tuhan yang kamu sembah itu, bintang yang kamu sembah itu, matahari yang kamu sembah itu, bulan yang kamu sembah itu makhluk. Makhluk tidak mungkin menjadi Tuhan. Lalu kaumnya bertanya, siapa Tuhanmu? Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda. Dalam doa apa namanya itu Bapak Ibu? Doa kita, jawaban Nabi Ibrahim, sesungguhnya aku wajahku kepada Tuhan yang menciptakan langit
dan menciptakan bumi. Nabi Ibrahim bantah, Tuhanku yang menciptakan bintang, Tuhanku yang menciptakan bulan, Tuhanku yang menciptakan matahari. Maka Tuhanku lah yang menciptakan seluruh fatiris sama wal ar, langit dan bumi. Bapak Ibu yang saya muliakan, metode rasional masuk bisa dicerna oleh akal atau logika manusia. Mana pula mungkin bintang itu Tuhan ketika di siang hari dia hilang. Mana mungkin pula matahari itu Tuhan ketika di malam hari dia hilang. Tuhan itu tidak hilang. Bapak Ibu yang saya muliakan, memang Tuhan itu gaib, tapi Tuhan itu ada. Ini kajian Ustadz Saprizal ya, kajian tauhid. Ustadz tidak jauh sampai di situ pengajian. Kita kajian historis sejarah saja, Bapak Ibu yang saya muliakan. Dakwah dimulai dengan keluarga, kemudian dakwah disampaikan dengan santun, kemudian dakwah itu digunakan dengan akal sehat, bukan dengan kenapa kamu seperti itu, kena bapak saya, kenapa kamu mengerjakan seperti itu, kena guru saya. Ini tidaklah benar ketika melakukan sebuah pengamalan. Allah bantah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an. Apakah mereka tetap mengikuti nenek moyang mereka walaupun mereka tidak berakal? Kenapa kamu menyembah berhala? Karena nenek moyang saya dulu menyembah berhala. Padahal berhala itu tidak bisa berkata-kata, tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar. Bapak Ibu yang saya muliakan, tidak bisa berkata, tidak bisa melihat, tidak bisa membantu sedikit pun. Kalau hujan kehujanan, kalau panas kepanasan. Jangankan membantu orang lain, menyelamatkan dirinya saja dia tidak bisa. Maka hikmahnya Bapak Ibu yang saya muliakan, tauhid itu mesti diajarkan sejak dini. Inti bab itu. Nabi Ibrahim kan sejak kecil itu. Bagaimana prosesnya dia mencari Tuhan, kemudian dia berdakwah kepada ayahnya dan kaumnya. Maka tauhid ini Bapak Ibu perlu diajarkan sejak dini. Sejak dini itu apa? Sejak kecil. Melunakkan bambu haruslah dilunakkan ketika rebungnya. Mau diarah pun kemana dia bisa. Ketika bambu itu sudah keras, maka dia ketika kita menebangnya, dia akan menjepret kembali ke badan kita. Makanya lunakkan bambu itu ketika masih kecil. Bapak Ibu yang saya muliakan, Ibrahim telah mengajarkan kepada kita semua. Bahkan Nabi Ibrahim telah mengamalkan sejak dini tauhid itu diajarkan oleh Allah kepadanya. Pertanyaannya Bapak Ibu yang saya muliakan, kita tidaklah seperti Nabi Ibrahim. Ya, tidaklah seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Sudahkah kita ajarkan tauhid itu kepada anak-anak kita? Ini jawab pada diri kita masing-masing. Pernah Ustadz mengajar, siapa Tuhan kita nak? Muhammad katanya. Nah, ini kan nggak benar ini. Tuhannya namanya Muhammad itu manusia biasa. Ini salah satu contoh. Makanya paling tidak minimal ajarkan tauhid itu anak-anak kita ketika TK, MDA, SD, kemudian masukkan ke MTS. Dasar-dasar itu. Setelah itu kalau nanti mau kejuruan SMK, SMA, silahkanlah. Dia sudah punya dasar. Bapak Ibu, kalau memang dia tidak kita masukkan ke MI, umpamanya ke SD, carikanlah gurunya. Antarkan ke Masjid Al-Mukarramah untuk mengaji di MDA-nya, di MI-nya yang ada di sekitar ini. Kalau nggak bisa diantarkan, cari gurunya. Kadang kita ini terbalik Bapak Ibu.
Untuk dunia habis-habisan. Les matematika, les bahasa Inggris, berapa bayarnya? 500.000 satu bulan. Les Mandarin, bahasa Cina, ya kan? 500.000. Les bahasa Jepang, bahasa Jerman. Ada nggak di les dengan bahasa Arab? Ada nggak? Jarang-jarang. Jarang-jarang. Dalam 101 mungkin. Boleh katakan jarang Bapak Ibu kalau ditanya. Kalau untuk mengaji, berapa SPP-nya? 50.000 itu paling tinggi itu Bapak Ibu. Ustadz kan guru juga dulu. Guru MDA. Di masa Ustadz waktu itu 25.000. Itu 6 bulan tak dibayar-bayar tuh. 6 bulan tak dibayar-bayar SPP-nya. Kata teleng kepala guru minta bayarlah SPP nah. Udah teleng kepala guru nah. Dah kusut baju nak. Sabun mau dibeli nak. Spraynya mau dibeli nak. Bulan ke-7 berhenti anak tadi ngaji. Udah 6 bulan SPP dah dibayar. Bulan ke-7 berhenti ngaji. Dalam kubur tuh besok Bapak Ibu yang saya muliakan, nggak ada ditanya oleh malaikat dengan bahasa Cina, nggak ada ditanya oleh malaikat dengan bahasa Jepang, bahasa Inggris, what's your name, nggak ada tuh malaikat. Malaikat tuh nanya dengan bahasa Arab. Bagaimana bisa menjawabnya kalau memang dia tidak pernah diajarkan tauhid yang benar? Kepada ibu-ibu, bapak-bapak, saya yakin dan percaya ini insya Allah penghuni surga semua. Kena rajin ke masjid. Pertanyaannya, anak-anak kita, cucu-cucu kita, ya kan ketika kita ingin melangkahkan kaki kita ke dalam surga dipanggil oleh Allah nih, sini, upi sini. Ada apa? Tuh anakmu Noah. Anak kita protes. Dia sibuk ke masjid, zikir, doa, sholat, pengajian Pak. Ya Allah, tapi dia gak peduli saya. Tidak peduli dengan pendidikan agama saya. Betul itu? Betul ya Allah. Sama-sama masuk neraka. Makanya ajarkan tauhid anak kita sejak dini Bapak Ibu. Sebagaimana Nabi Ibrahim mempelajari tauhid dan mencari petunjuk itu kepada jalan yang benar. Kemudian Bapak Ibu yang saya muliakan, dakwah itu mesti tegas. Seperti Nabi Ibrahim. Dia lembut, tegas. Contoh seperti ini. Contohnya seperti ini. Kita kan ada sosial kematian. Apa itu sosial kematian? Kalau ada orang mati diurus. Mulai dari memandikan, mengapani, menguburkan, menyolatkan, ya, kemudian mentakziahi keluarga yang tinggalkan. Itu sosial. Karena Bapak Ibu, kita ini hidup tidak bisa sendiri-sendiri. Bisa kita hidup sendiri-sendiri? Nggak bisa. Jangankan dalam keadaan susah. Senyum aja kita butuh orang lain. Betul tidak? Ustadz tak bisa senyum. Coba senyum sama tembok tuh. Lagi lau nasa Ustadz nih. Kita butuh orang lain. Makanya ada suatu kasus. Ini itibar. Dia berada di lingkungan masjid itu. Dia tidak ikut sosial. Sosialnya berapa? 10.000 cuma. 10.000 satu bulan. Berarti setahun 120.000. Sekali mati 2.700.000 sekarang minimal. Di kuburan Senapelan itu 2.700.000, mulai memandikan, mengkapani, menguburkan 2.700.000. 120.000 itu berapa tahun kira-kira tuh Pak? Berapa tahun itu? Sosial udah ada. Lalu dia tak ikut sosial itu, emaknya meninggal, orang tuanya meninggal, datang dia sama pengurus, Pak, orang tua saya meninggal, tengok daftar, Bapak tidak masuk, apa, keluarga Bapak masuk sosial, lalu bagaimana Pak? Ini harus lembut dan tegas, Bapak, kewajiban kami Pak, kebetulan Ustadz waktu itu ya, kewajiban kami Pak sebagai seorang muslim menyelenggarakan, ya, kami akan mandikan, kami akan kuburkan, kami akan menyolatkan, namun biayanya harus tegas, biayanya tanggung oleh Bapak. Nah, gitu dia, tanggung oleh Bapak, kan memang itu aturannya. Jadi sampaikan dengan kelembutan,
Dan ketika lembut itu juga harus tegas terhadap peraturan. Tolonglah Pak. Lalu kalau ingin menolong juga tengok bagaimana status keluarganya. Apakah miskin? Apakah apa? Kalau dia miskin, bagaimana dia miskin? HP-nya Ultra, motor di rumahnya NMAX, ya kan? Tak mungkin pula kita cari sumbangan. Makanya Bapak Ibu ini perlu santun dan ketegasan. Contoh ya, contoh dalam berdakwah dalam masyarakat kita. Nabi Ibrahim itu dia santun dan dia tegas. Dia sampaikan, kenapa engkau sembah yang tak melihat, tidak mendengar, tak bisa membantu sedikit pun. Kemudian masih juga dilakukan, masih juga menyembah bintang, masih juga menyembah matahari, masih juga menyembah bulan. Lalu dia katakan, aku terbebas daripadamu menyekutukan Allah. Sesungguhnya engkau dalam kesesatan yang nyata. Makanya Bapak Ibu yang saya muliakan, datang seorang preman, tatonya banyak. Ketika Ustadz jadi gorim di Masjid Baitul Hikmah, jalan tanah datar itu. Jalan tanah datar nama itu di belakang RRI. Tato. Ustadz, saya tobat. Alhamdulillah. Mau tak pernah ke masjid? Ngaji tak pandai. Insya Allah saya Ustadz ajarkan. Kemudian tak pandai sholat Pak Ustadz. Yang penting sholat aja dulu. Ikuti saja seperti apa orang sholat. Lalu Ustadz ini tato-tato saya ini Ustadz ini sudah saya apa? Sudah saya setrika. Dibuangnya nggak tahu. Saya nggak luka-luka. Kok begini? Kenapa kamu menyiksa dirimu sendiri? Biarkan tatomu. Ada yang mengatakan tak sah wuduknya. Kata siapa? Dalam keadaan seperti itu. Itu merusak diri. Biarkan tato-tatomu. Mudah-mudahan tatonya itu jatuh-jatuh. Ya kan? Mudah-mudahan tatonya jatuh-jatuh. Makanya tidak boleh. Ini nggak terima nih. Ini nggak sah ini. Ini tegas tanpa dalil. Kita tegas tapi ada dalilnya Bapak Ibu yang saya muliakan. Maka dalam berdakwah itu tegas dan mempunyai dalil, bukan tegas menegakkan benang basah itu dia. Ada yang penting tidak ada dalam aturan, tidak ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Bapak Ibu yang saya muliakan. Contoh kita kaitankan pada ibadah saja. Tidak semuanya apa yang kita lakukan itu, baik ibadah pun muamalah, tercantum termaktub dalam Al-Quran. Al-Quran itu secara global, lalu ditafsir dengan hadis, dan bahkan ada hadis yang tidak menyebutkan secara terperinci. Contoh, Ustaz, saya mau zakat fitrah Pak Ustaz. Zakat fitrah pokoknya pakai beras Pak Ustaz. Kenapa? Mana mau berasnya beras apa? Beras bulog. Kebetulan pengurus tak menyediakan beras bulog, ya kan? Kalau betul Bapak Ibu ingin zakat fitrah, beli beras bulog itu bawa ke sini. Itu dia. Beli beras bulog, karena tidak sah Pak Ustaz terpakai uang. Mana pula ada pakai uang? Tak ada dalam Al-Quran. Ada dalam Al-Quran Bapak Ibu? Nggak ada dalam hadis. Zakat fitrah dengan uang. Zakat fitrah itu dengan makanan pokok. Dari mana datangnya uang? Makanya para ulama mengkiaskan. Itu nama kias. Itu dalam kajian fikih lah nanti. Pada ustadz yang khusus ya, kajian fikih. Ustadz hanya contohnya ya. Contoh dalam berdakwah itu tegas dan mempunyai dasar, mempunyai dalil. Kemudian Bapak Ibu yang saya muliakan, kemudian berdakwah itu harus dibangun dengan dalil, bukan dengan tradisi. Nah, itu dia. Kalau orang zaman Nabi Ibrahim itu kan dengan tradisi. Ayah saya menyembah berhala itu. Tentu saya menyembah berhala. Bukan dibangun dengan tradisi, tapi dengan dalil. Ustadz, kalau tradisi itu bisa dijadikan sumber hukum? Bisa. Contoh begini. Di Taluk Kantan, namanya Belimau Kasai, Kampar Belimau Kasai, kemudian di Pekanbaru Petang Megang, ya kan? Itu kan tradisi. Boleh itu? Boleh. Itu kan bukan dalam persoalan ibadah. Tradisi seperti itu, al-adatu muhakkamah. Adat itu, tradisi itu bisa dijadikan sumber hukum. Contoh, di kampung Ustadz Kampar, kalau anak perempuan dapat harta pusaka peninggalan oma,
Sedangkan anak laki-laki tak dapat, cuma dia dapat harta kebun. Karena Al-Quran kan tak seperti itu. Anak laki-laki dapat 2, anak perempuan dapat 1. Apakah tradisi itu menyalahi Al-Quran? Tidak. Ya, tidak menyalahi. Al-adatu muhakkamah. Kena anak perempuan itu supaya kenapa diberikan pada dia? Dia turun temurun supaya harta pusaka itu tidak lari kemana-mana. Itu dia. Para ulama kita itu dah menyusun adat bersendikan syarak bersendikan kitabullah. Makanya bukan maksud tradisi, maksudnya seperti ini Bapak Ibu. Apakah semua tradisi itu salah? Enggak. Contoh, di kampung Ustadz, di kota Dumai itu ada sebuah desa, kalau meninggal dunia itu ada yang 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari. Kan tradisi itu. Ustadz boleh nggak? Boleh. Apa pula salahnya? Kan berdoa. Ustadz, seharusnya kan Pak Ustadz kita yang mengantarkan makanan pada orang yang ditimpa musibah. Udah ditimpa musibah Pak Ustadz, kemudian datang pula kita ke rumahnya 3 hari berturut-turut, dikasih makan, dikasih minum. Ini kan tambah menyusahkan dia, sudah ditimpa tangga, sudah jatuh tertimpa tangga pula. Nah, kalau keluarganya bersedekah atas nama orang tuanya yang meninggal dan diberikan makanan atau minuman dan makanan kepada yang bertakziah, itu bermanfaat dan sampai pahalanya. Tidak usah sebutkanlah, hadis-hadisnya sangat banyak. Bapak Ibu yang saya muliakan, inti bab yang pertama ini, dakwah itu harus logis, masuk akal, dakwah itu harus lembut, dakwah itu harus benar dan tegas berdasarkan dalil sebagaimana yang disampaikan dalam sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam. Baru bab pertama pembahasan kita pada bulan ini, insyaallah bulan yang akan datang. Lain kesempatan kita akan membahas kembali bab kedua, penghancuran berhala oleh Nabi Ibrahim dan dialog kepada Raja Namrud. Terima kasih Bapak Ibu yang saya muliakan. Tak sempat untuk membuka tanya jawab. Ya, udah masuk waktu Isya. Terima kasih. Mohon maaf kekurangan saya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan terima kasih kepada Ustaz Zamrul SKI atas apa yang beliau sampaikan pada malam hari.